Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakapolda Sumatera Selatan, yang saya hormati Bapak Irwasda, seluruh senior pejabat utama Polda Sumatera Selatan, yang saya hormati Bapak Kapolres Tabes, serta seluruh Kapolres serta jajaran yang mengikuti upacara Hari Sadara Nasional secara virtual, serta seluruh peserta upacara yang saya cintai dan saya banggakan. Tidak henti-hentinya kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari yang cerah ini kita bisa melaksanakan upacara bendera dalam rangka Hari Sadara Nasional yang kita laksanakan setiap bulannya. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah makna dari pelaksanaan upacara bendera itu sendiri. Kita bisa berdiri tegak di depan sebuah gedung markas kepolisian daerah Polda Sumatera Selatan yang begitu megah, tidak lepas dari jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi kita para penerusnya. Hendaknya dalam setiap pelaksanaan upacara bendera maupun hari-hari besar kenegaraan lainnya, kita selalu menanamkan di dalam hati kita betapa sulitnya bangsa ini selama berabad-abad tidak mandiri dan di bawah kendali bangsa lain. Berkat pengorbanan para pahlawan, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mendeklarasikan, memproklamasikan kemerdekaannya dan diketahui oleh dunia. Walaupun pada awal-awal deklarasi itu dilaksanakan, banyak kekacauan, ketidakterimaan baik dari sesama bangsa Indonesia, apalagi dari bangsa-bangsa asing yang masih ingin menguasai negara kita dan kita ini. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, setiap kita melaksanakan upacara, kita selalu membayangkan susahnya pendahulu kita, orang tua kita, kakek nenek buyut kita dalam mempertahankan negara ini. Insya Allah kita akan semakin mencintai negara ini. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi saya terhadap seluruh rekan-rekan yang telah berbuat dengan sangat luar biasa menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Beberapa prestasi yang bisa saya sampaikan mewakili prestasi-prestasi lain yang tidak saya sampaikan, namun yakinlah amal perbuatan yang saudara-saudara lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapat pahala yang setimpal. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Lahat, Polres Musirawas, Polres Muara Enim dalam menolong masyarakat yang tertimpa bencana banjir, didukung oleh Satuan Brimob, Direktorat Samapta, Dokes, Humas, dan satuan-satuan lain yang tidak saya sebutkan bersatu. Kita bisa melihat betapa kompaknya para Kapolres dalam membantu masyarakat, dan hal tersebut bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Bahkan ada satu Kapolres yang hadir juga di daerah bencana, walaupun di wilayah menjadi tanggung jawabnya tidak terjadi bencana. Saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Pagar Alam yang telah turun ke Lahat untuk membantu rekan-rekan Polres Lahat memberikan pertolongan kepada masyarakat. Di wilayah barat Provinsi Sumatera Selatan juga ada beberapa Polres yang berprestasi yang mendapat catatan dari saya.
seperti Polres Oku yang menerima dampak kemacetan lalu lintas akibat tidak tertibnya angkutan batubara. Saya komunikasi langsung dengan Kanit Nurjawali Polres Oku, Aibtu Andi, dan saya mendapat gambaran bagaimana situasi yang terjadi di wilayah tersebut. Kehadiran saudara-saudara di lokasi memberi kepastian dan informasi serta pertolongan kepada masyarakat bahwa kemacetan tersebut disebabkan oleh 2 buah truk batubara yang mengalami patah as. Dan kenapa truk batubara itu bisa mengalami patah as? Karena kelebihan muatan. Dan kenapa truk batubara tersebut melewati jalur yang bukan diperuntukkan untuk jalur batubara? Karena diduga batubaranya diperoleh secara ilegal. Saya apresiasi jajaran Polres Oku yang telah mengamankan 13 unit truk batubara, dan saya sudah memerintahkan Direskrimsus untuk memberikan backup. Kita mengetahui banyak yang terlibat dalam perkara ini, dan saya minta ini diselesaikan oleh para Kapolres dan Direskrimsus dengan baik tanpa menimbulkan gejolak. Bila mana ini terkait dengan instansi yang bukan kewenangan kita untuk melakukan penyidikan, serahkan kepada instansinya untuk diselesaikan. Apresiasi saya juga akan saya berikan kepada Polres Ogan Komering Ilir yang telah melakukan penangkapan sekelompok penjara kandang buah segar kelapa sawit. TBS tersebut diangkut dan dikawal oleh anggota Satrimob. Namun pada perjalanan dijarah oleh sekelompok besar massa dengan menggunakan senjata api. Saya meminta apel pagi ini dilaksanakan juga secara online agar bisa didengar oleh seluruh jajaran bahwa saya mengapresiasi seluruhnya, termasuk anggota Brimob yang bisa menahan diri tidak melakukan penembakan terhadap para pelaku penjarahan kandang buah segar. Ini suatu hal yang sangat positif dan sangat saya apresiasi karena saudara-saudara sudah memahami atensi arahan yang telah saya berikan tentang penggunaan kekuatan dan senjata api. Bila mana saat itu saudara tidak bisa melakukan pencegahan ataupun penangkapan terhadap para pelakunya, Satreskrim Polres Oki dengan bersusah payah, dengan kekompakan, dengan jiwa korsa yang tinggi, dengan semangat juang yang sangat luar biasa, menempuh perairan yang sangat jauh, berhasil menangkap para pelaku tersebut. Berikut senjata apinya. Saya kira situasi ini sangat membanggakan dan layak untuk kita beri tepuk tangan kepada Satreskrim Polres Oki. Hal-hal ini kiranya bisa menjadi contoh bagi seluruh personil yang lainnya. Kemarin juga saya memberi apresiasi kepada 2 orang anggota Satlantas dari Subak Dinos di Lantas Polda Sumatera Selatan yang menolong seekor kera yang tertabrak kendaraan. Saya melihat ada ketulusan hati di situ. Kedua orang ini tidak melaporkan kepada saya, tapi secara spontanitas merekam dan diupload ke media sosial. Dan saya melihat, kemudian saya minta kepada Polri untuk diundang makan siang bersama saya. Filosofinya dari kegiatan tersebut adalah kalau kepada hewan saja kalian peduli untuk menyelamatkan jiwa dan raganya, saya yakin kepada masyarakat saudara-saudara akan lebih peduli lagi. Ini juga layak untuk dicontoh oleh seluruh jajaran, baik yang di Polda Sumatera Selatan maupun yang di Polres-Polres. Ada juga kejadian tertembaknya anggota kita di wilayah Polres Oki ketika akan mengelarai perkelahian. Ini juga perlu kita jadikan pelajaran dan perlu diingatkan kembali arahan-arahan saya terkait dengan pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara budi sistem.
Walaupun saudara-saudara tidak sedang bertugas, keselamatan saudara-saudara adalah hal yang paling utama. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, sekaligus saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa yang insya Allah akan kita mulai pada hari Rabu nanti. Saudara-saudara sudah memiliki pengalaman selama bulan Ramadan, ada beberapa kecenderungan meningkatnya gangguan kamtipmas. Kesempatan pagi hari ini kepada seluruh peserta apel, juga kepada rekan-rekan yang berada di Polrestabes dan seluruh Polres jajaran Polda Sumatera Selatan, saya mengingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan. Beberapa waktu lalu di wilayah hukum Polda Lampung terjadi perampokan bersenjata. Saya sudah memberikan arahan melalui WhatsApp Group kepada seluruh Kapolres dan juga dimonitor oleh seluruh pejabat utama pengemban Surya Wali untuk meningkatkan pengamanan kita di pusat-pusat ekonomi, di pertokoan, termasuk toko emas, di perbankan, juga di perumahan-perumahan. Itu adalah salah satu ancaman yang akan kita hadapi pada bulan Ramadan. Selain gangguan-gangguan keamanan lainnya, seperti langkanya bahan pokok, kenaikan harga karena meningkatnya konsumsi, itu juga harus diwaspadai oleh seluruh jajaran Satreskrim. Pada menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti, tingkat arus lalu lintas jalan akan semakin tinggi. Ini juga perlu kita persiapkan oleh Dirlantas dan seluruh jajaran Satlantas Polrestabes dan seluruh Polres. Dihitung dan dipilihkan lokasi-lokasi yang jalannya rusak, yang rawan kecelakaan. Bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu itu dirindukan, tapi bagi anggota Polri kita perlu memberikan pelayanan dan meningkatkan kewaspadaan kita. Saya rasa itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan pada apel pagi hari ini. Sekaligus saya memohon maaf lahir dan batin dalam menyambut bulan Ramadan ini, serta mendoakan semoga pelaksanaan ibadah puasa Ramadan kita berjalan dengan lancar dan mendapat pahala yang timbal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi